Sesi ini kita akan belajar soal leadership, kepemimpinan. Saya berikan satu pertanyaan, tetapi jawabannya ada dua. Ya, pertanyaannya satu, tapi jawabannya ada dua. Pertanyaan begini: manusia atau binatang yang sebenarnya perlu pemimpin? Jawaban pertama secara logika. Jawaban kedua secara fakta. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya ulangi, ada satu pertanyaan, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Nah, jawabannya ada dua. Kalau secara logika, siapa yang perlu pemimpin? Kalau secara fakta, ternyata siapa yang tidak perlu pemimpin? Saya harap nggak bingung ya. Oh, sudah makan tadi. Ih, sayur rasanya enak. Seger. Ya, ibu jawabnya apa? Siapa? Logika dulu, secara logika. Manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Logika. Manusia. Logika loh. Binatang. Loh, betul nggak? Semua kita itu mikir loh. Mereka itu harus perlu pemimpin. Tapi faktanya manusia yang perlu pemimpin. Oke, yang jawab binatang saya buktikan. Apa ada di dunia binatang pemilu dan pilkada? Loh, saya tanya ini, jawab cepat. Ya sudah. Ya sudah. Oh ya, tertentu. Singa juga perlu pemimpin. Ya, itu angsa yang terbang sampai bisa bentuk huruf V. Ya, perlu pemimpin. Nah, tapi nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Saudara, ini yang fakta. Pertanyaan berikut: sebetulnya Tuhan itu bisa kerja apa-apa sendiri tanpa kita atau tidak? Sangat bisa. Dia Maha Kuasa. Saudara, saya masih ingat, saya ini pernah jadi guru sekolah minggu lebih dari 13 tahun. Ternyata menjadi guru sekolah minggu itu belajar dasar kepemimpinan yang luar biasa. Karena anak-anak itu tulus kan. Nah, suatu hari itu giliran saya mengajar itu kelas 4 SD tentang perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Dengan pertolongan Roh Kudus saya menguraikan yang sedikit drama supaya anak-anak punya bayangan betapa repotnya Musa memimpin mereka, betapa ribetnya, betapa sulitnya. Wah, nggak ada toko, nggak ada apa itu rumah, nggak ada setiknya, nggak ada WC. Semua anak-anak dengerin 40 tahun. Tiba-tiba ada satu anak bilang, Om, ya kenapa? Tuhan itu malaikatnya berapa juta? Saya mikir, ada hubungan apa? Tanya malaikat berapa juta? Saya bilang banyak. Nah, kalau kita hitung, saudara, kira-kira dipimpin Musa keluar itu 4 juta orang kira-kira. Dari mana angka 4 juta keluar? Baca bilangan pasal pertama, yang dihitung anak laki-laki 20 tahun ke atas umurnya itu 630.000 sekian. Betul tidak? Nah, kalau anak laki-laki aja 630.000 yang umurnya tertentu, nah yang di bawah dia, lalu yang perempuan ada berapa? Berarti untuk anak-anak pemuda remaja aja berapa juta? Lah belum orang tuanya, belum kakek neneknya. Hitung sendiri sudah. Jadi kasarannya 4 juta. Nah, saya bilang begitu. Oh, banyak Om ya? Iya. Om, kenapa Tuhan gak suruh malaikatnya aja? Oh, banyak malaikatnya. Satu malaikat gendong satu orang Israel cuma berapa detik sampai ke Mesir. Saya tertawa, tapi saya syok. Kok anak ini bisa mikir seperti itu? Tapi masuk akal gak pikiran anak-anak itu? Maka itu belajarlah kepada anak-anak itu perintah Tuhan Yesus. Betul? Saya kalau ngajar mereka dengan konsep Tuhan Yesus, itu buat saya itu mahasiswa dan mereka itu dosen. Setuju nggak? Jadi kalau saudara orang tua dengan anak-anak, siapa dosen, siapa mahasiswa? Loh, saya tanya kok. Menurut hukum Tuhan Yesus itu antara papa mama dengan anak-anak, siapa dosen, siapa mahasiswa? Ayolah jawab. Oh. Anak-anak dosen. Maka itu kenapa banyak mahasiswa nggak lulus-lulus, karena kurang ajar dengan dosen.
Loh, ini logika loh saudara. Contoh, kalau ada satu pasang suami istri punya 3 anak. Anak pertama umur 8 tahun, anak kedua umur 4 tahun, anak ketiga umur 2 tahun. Coba gabungkan 8, 4, 2, ini berapa? Cepat, 8 tambah 4 tambah 2 nya bisa duit 14. Berarti 2 mahasiswa ini kuliah berapa semester? Dengan dosen yang selama kuliah 14 tahun, berarti 2 mahasiswa ini kuliah berapa semester? 28 gitu, susah bener kan 1 semester. 1 tahun 2 semester, dari 14 tahun. Lu ngerti kan? Nah, kalau sudah kuliah 28 semester nggak lulus, tambah dosen 1 lagi. Nggak ngerti juga. Hanya punya anak lagi itu sudah pintar. Karena mereka dosen gitu. 1 kali saudara, saya ngajar tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Satu anak bilang, saya itu gak bisa memikir Tuhan Maha Kuasa itu seperti apa. Dan ciptakan orang begini, ya kan ada mama papa hamil gitu. Jawabannya betul. Nah, kalau saya ditanya mereka dan tidak bisa jawab, saya bilang anak-anak, tunggu minggu depan menjawab. Artinya minggu ini saya ujian. Serius, itu cara saya waktu mengajar mereka. Ya harus hormat. Mereka tanya, beri soal, apa Tuhan Maha Kuasa? Sampai suatu saat saudari Kemis ini nggak ketemu, Jumat dia bilang, Tuhan, Sabtu saya harus ketemu jawabannya, Minggu saya ujian ini. Bagaimana Tuhan Maha Kuasa? Tiba-tiba Roh Kudus itu hari Jumat malam. Saya disuruh beli globe, ya, peta dunia bulan ini. Saya pikir untuk apa? Roh Kudus terangkan, begini begitu nanti kali Minggu. Saya dapat ini. Nah, sekarang saya sampai di kelas sekolah minggu, saya taruh meja di tengah-tengah, saya letakkan globe itu. Saya panggil anak-anak melingkar. Lihat, dunia ini lebih banyak air atau lebih banyak daratnya? Ya mereka sudah SD kok bisa tahu, lebih banyak airnya, betul. Ini air tau yang bilang. Kamu mikir, bumi ini berputar atau diam? Kalau saudara anak-anak jawabnya, maaf bukan ngetes ini. Kalau saudara anak-anak jawabnya, putar atau diam, ayolah. Nah, berputar. Terus saya bilang, kamu mikir nggak, kok nggak muncrat air? Nah, sekarang baru tertawa atau saya juga waktu Roh Kudus menerangkan itu anak yang tanya. Sekarang saya tuh punya satu hobi yang unik sekarang, suka senang mengamati mimik wajah anak-anak. Saya buktikan. Siapa pernah ketemu anak kecil bohong? Enggak loh, enggak. Tapi mimik wajahnya bilang dia itu bohong. Nah itu saya nggak ngerti gimana cara jelasannya. Loh betul tidak? Enggak. Tapi wajahnya, nah itu gimana cara menerangkan? Saya tidak tahu. Tolong saya beri kalimat ini bagaimana? Kenapa dari wajah anak-anak kita bisa ngelihat kalau mereka itu bohong? Nah, kenapa di wajah orang gede nggak ada? Karena kita sudah banyak politiknya, itu masalahnya. Loh, yang kedua saya buktikan juga. Saya ini senang kalau lihat anak kecil, bayi tidur, bayi dan anak kecil. Wajah mereka teduh betul-betul. Pernah nggak bayangkan? Loh, ngerti kata teduh itu? Sejahtera, damai gitu. Kadang-kadang kalau bayi ya, dia nggak lama senyum lagi. Itu indah sekali. Nah, saya belajar tentang damai dari wajah. Tapi kenapa di wajah kita kalau tidur nggak bisa begitu? Karena sudah duit cuma di mana-mana. Duit cuma. Maaf, jangan marah. Itu kepolosan anak-anak. Lalu saya tanya yang kedua, Indonesia gimana anak-anak? Ya mereka nunjuk di tengah dong, Katulistiwa. Nah, bumi ini bulat, diputar lagi. Ayo mikir. Jadi sebetulnya kita yang di Indonesia berdirinya itu seperti apa? Jawab sekarang. Harap semua. Bumi bulat, Indonesia dibuat. Kita berdiri model apa sekarang? Lu ayo diajak ngomong kok. Bukan pusing, berdiri bagaimana? Saya nggak tanya. Miring 90 derajat loh.
Apalagi yang di New Zealand, yang di Argentina Selatan. Itu gimana cara berdirinya? Nah, di situ saya lihat wajah anak itu ngerti bahasa Jawa goblok. Itu orang yang nggak Jawa agak ngerti. Melongo di Jawa itu bunga. Amazing. Wow. Saya bilang itulah Tuhan Maha Kuasa. Nah, teori-teori gini nggak ketemu di sekolah teologi, cuma ada di sekolah minggu. Satu kali lagi, ini pengalaman saya nggak akan lupa. Saya cerita soal Nuh. Wih, Tuhan itu luar biasa anak. Zaman itu belum ada kapal, jangan lagi kapal, perahu aja belum ada, betul? Detek juga belum ada, rakit itu. Lu ya tau nggak zaman Nuh itu? Belum ada. Tuhan suruh buat kapal. Ada yang tanya, jadi gimana? Om, kalau nggak ada, nah Tuhan gambar. Saya cerita dengan tulus. Tiba-tiba satu anak bertanya, oh Tuhan gambar pakai kertas apa? Ya ampun, saya nggak kepikir. Maka itu kumpul anak-anak itu menyenangkan, lucu-lucu, kadang-kadang jengkel kan, nggak apa-apa. Kita belajar, setuju? Salah satu resep belajar tenang dengan anak-anak, sadar dan ingat dulu kita juga seperti itu, cuma sudah lupa. Nggak amin. Itu masalah. Saudara, kalau saudara ngikuti saya khotbah, ngajar di mana saja, dan ada anak-anak ribut, saya nggak terpengaruh. Saya justru bersyukur lihat mereka. Maka itu orang tua sangat salah. Kalau saya bilang, anak diam, anak diam. Anak diam itu cuma aku sakit. Oh nggak amin juga. Maka itu kalau anak saya jangan suruh diam. Karena kalau dia sakit kita yang bingung. Jadi anak-anak seperti itu. Nah, saya bilang, aduh saya salah lagi. Minggu depan kamu jawab. Jadi minggu ujian. Nah, saya tanya teman-teman saya guru sekolah minggu yang lain, tolong saya dong. Malah saya dimarahin. Maka itu kalau ngomong hati-hati dengan anak-anak, apalagi kelas banyak anak kritis, gak dijawab. Sampai suatu hari sebelum minggu, Roh Kudus jawab. Satu-satunya ayat yang menulis Tuhan menulis di tanah. Yohanes 8. Wih, waktu saya ketemu jawabannya, Tuhan terima kasih, saya minggu ini lulus dari profesor kecil ini. Saya bacakan ayat itu. Nah, anak yang tanya itu cuma, jadi Tuhan nulis di gambar di tanah supaya lu punya contoh gambar kapal itu seperti apa. Ada yang nggak percaya? Terserah sudah. Ngerti nggak? Ini loh fakta. Nah, saya kembali. Kalau Tuhan kerja sendiri buat kapal, bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Cukup berfirman. Tapi kenapa dia pakai manusia? Sehingga perlu waktu 120 tahun. Kenapa Tuhan harus pakai Musa begitu repot? Sampai Musa juga stres ngadepin Israel. Kenapa nggak suruh malaikatnya dia pergi? Mengangkat, gendongin mereka satu persatu. Nah, pertanyaan berikut untuk kita belajar soal leadership dari Allah. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk. Tuhan bisa pakai malaikatnya nggak untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini? Pertanyaannya, kira-kira kalau Tuhan pakai malaikat dengan pakai kita, siapa lebih cepat mampu menyelesaikan pekerjaannya? Malaikat. Kalau kita ngundang dia KKR khotbah, yakin dia nongol belum khotbah kita bertobat juga. Betul nggak logikanya? Dan kalau pakai malaikat itu nggak ribet, saudara. Malaikat nggak perlu transportasi, konsumsi dan akomodasi. Lo serius? Malaikat itu antara malaikat dengan kita siapa lebih bandel? Ya itu puji Tuhan, ampuni kami. Pertanyaannya, kenapa dia tidak pakai malaikat? Kenapa dia tidak kerja sendiri? Dan kenapa dia tetap membutuhkan saudara dan saya? Ini artinya anugerah. Bukan karena kita cakep, hebat, kaya, pinter, tidak. Dan kita tahu kalau dia pakai kita, dia rugi. Persembahan telat aja kita ngomel, aduh maaf. Lo betul tidak? Itu kita. Nah, jawabannya di kitab Ibrani, malaikat itu diciptakan, kita itu dilahirkan, itu berbeda.
Yang diciptakan itu nggak segambar dan serupa dengan yang melahirkan. Wih, waktu saya ketemu di Ibrani itu, saya bilang, Tuhan ampun. Maka itu kalau saudara dan saya sadar begitu tak berdayanya kita, begitu penuh kelemahannya kita, begitu penuh kekurangan ajarannya kita, dan dia tetap pilih kita jadi rekan sekerjanya, ini anugerah. Jangan disia-siakan. Selalu menyadari itu. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Mari kita baca. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Satu kali Roh Kudus ngajak saya berpikir, setelah kitab Maleakhi selesai ditulis, maka Tuhan diam 400 tahun. Saya pikir Tuhan tak akan cari manusia lagi. Karena sejak zaman Adam sampai yang terakhir Tuhan, manusia gagal semua. Nah, perjanjian baru dimulai, dia sendiri yang mendatang ke dunia menjadi manusia dengan nama Hakim-Hakim 2:18, dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir ini logika anak-anak, dia nggak akan cari orang, dia kerja sendiri. Tapi mengejutkan, Lukas 6 menulis, Yesus semalam-malaman berdoa untuk milih murid yang pertama. Dalam pikiran saya, kok Tuhan nggak kapok-kapok ya? Tahu kata kapok itu, Tuhan nggak tobat-tobat cari orang lagi. Sudah sepanjang sejarah penulisan perjanjian lama gagal semua, ini cari orang lagi. Sudah doa semalam-malaman, masih ada yang, ini bahasa Jawa, kepucut. Ada yang lolos, terus model kayak gitu. Thomas nggak percaya, Yudas lebih lagi. Pertanyaannya, apa Tuhan salah milih? Ada yang beri jawab salah? Ini anugerah. Dan gagal lagi pekerjaannya. Akhirnya Paulus yang dipanggil dan terus sampai pada. Nah itu kalau saudara baca Kisah Para Rasul, itu mengharumkan. Semua kitab, 26 kitab perjanjian baru, 27 ya, yang 26 ini rata-rata ada kata penutup, ada perikop terakhir. Baca semua. Hanya Kisah Rasul tiba-tiba stop. Ketika Paulus di Roma, saya di situ disusi dan Roh Kudus. Ya kenapa ini gak ada penutupnya? Kitab Ayat ada penutupnya, semua ada penutupnya. Kisah Rasul dan Paulus yang terakhir di situ. Roh Kudus berkata begini, kamu yang akan meneruskan pasal-pasal berikut. Wih, saya bilang, siapa kita? Maka itu semua perjalanan, pelayanan dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita memang gak tahu, kita sudah menulis berapa pasal di Kisah Para Rasul yang gak pernah ditutup itu. Dan kita semua percaya Kisah Para Rasul akan ditutup kalau semua telinga sudah mendengar nama Yesus. Matius 24 ayat 14. Barulah tiba kesudahan. Setelah Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sampai di titik usia kita keberapa nanti Tuhan panggil, saudara dan saya hidup, dipilih sebagai pemimpin, sebagai rekan sekerjanya. Ayo kita terus tulis pasal-pasal berikut Kisah Para Rasul. Setuju kalau saya katakan ini, saudara? Maka ini panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Kita baca Hakim-Hakim 2:18. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Setiap kali apabila Tuhan, nah stop. Hakim kita bisa ganti karena kesan hakim itu di pengadilan. Boleh gak kita ganti leader, pemimpin, penyelamat? Boleh ya? Nah. Saudara perhatikan kata setiap kali. Berarti bisa stop gak? Enggak. Sebelum waktu ini selesai. Setiap kali apabila Yahweh Tuhan membangkitkan, memanggil, memilih, menetapkan, mengurapi seorang pemimpin,
Jadi pemimpin bukan dilahirkan. Tidak ada orang dilahirkan langsung pemimpin. Pemimpin itu dibentuk oleh sebuah keadaan. Dan pemimpin tidak harus yang baik. Ada pemimpin gerombolan, itu pemimpin juga. Pemimpin pemberontak, itu pemimpin. Puji Tuhan, Sabtu kemarin, Sabtu yang ditangkap pimpinan KKP yang di Hokimo. Ya, kita nggak tahu nanti akan bagaimana perkembangan selanjutnya. Jadi kata pemimpin nggak harus yang positif, nggak harus yang bagus. Pemimpin preman, maaf kalau saya sebut nama, Hercules itu pemimpin hebat sekarang di Jakarta, betul tidak? Pemimpin. Nah, sekarang kita harus tanya. Ternyata setan-setan pun untuk menyelesaikan visi untuk merusak dunia, setan pun cari pemimpin. Dan pemimpin tidak dilahirkan tapi dibentuk oleh lingkungan. Tetapi dalam ayat ini Hakim 2:18, apa setiap kali apabila Yahweh Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, berarti Tuhan yang pilih. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita pernah membuat proposal, Tuhan pakai saya dong. Ada yang pernah buat begitu? Nah, Dia yang pilih kita. Entah dengan alasan apa. Maka itu jangan ada yang sombong seorang pun di antara kita. Tetap rendah. Ingat kenyataan hidup Paulus di 2 Korintus 12. Supaya aku tidak menyombongkan diri, maka dia meletakkan duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ngeri loh kalau baca ayat itu. Maka seringkali gembala-gembala yang kurang pengenalan Tuhan pasti berkata, pokoknya kalau hidupmu banyak masalah, itu pasti ada dosa. Tunggu dulu, Paulus ini banyak masalah loh. Sampai 3 kali dia berdoa, masalahnya gak selesai. Apa dia ada dosa? Jawabannya, supaya kamu tidak menyombongkan diri, karena kamu pemimpin yang hebat. Dengan ayat itu, saya percaya masing-masing kita pasti punya satu duri dalam tubuh kita. Boleh gak saya katakan kalimat ini? Supaya kita gak sombong. Kalimat berikut, masih Hakim 2:18. Apa yang dibuat oleh Yahweh Tuhan kalau dia sudah ketemu seorang yang diangkat jadi pemimpin? Baca kan Hakim 2:18. Maka Tuhan nah, ini modal utama seorang pemimpin. Saya tidak berkata pemimpin gereja, salah. Sebab saudara dan saya dipanggil bukan cuma untuk memimpin jemaat kita, tapi orang-orang di sekitar tempat kita tinggal. Betul atau salah? Jadi kita nggak dipanggil ke sini pemimpin gereja, pemimpin di dunia ini. Setiap kali apabila Yahweh Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, maka Yahweh Tuhan menyertai pemimpin. Saudara, ini modal yang terutama dan paling utama dalam panggilan kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan gelar kita, bukan pengalaman kita, bukan uang kita, tetapi penyertaannya atas kita. Baca hidup Yusuf. Kata kunci dalam hidup Yusuf, begitu dia tiba di Mesir, Kejadian 39 ayat 2, Yahweh menyertai Yusuf. Begitu dia tiba di rumah Potifar, ada lagi firman, Yahweh Tuhan menyertai Yusuf. Begitu dia di dalam penjara, ayat 20, 21 Kejadian 39, dan Yahweh menyertai Yusuf sehingga dia menjadi kesukaan kepala penjara. Terus begitu pula hidup Daud. Kata kuncinya Tuhan menyertai. Begitu pula kemenangan Yosafat, Tuhan menyertai. Konsep ini saya bagikan kepada semua orang tua. Jangan tinggalkan warisan harta benda kepada anak-anak kita. Anak-anak kita pasti baik-baik, mantu-mantu lain cerita. Setuju saya ngomong ini? Tapi wariskan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika mereka melihat kita sebagai orang tua,
takut akan Tuhan. Dan kalau waktunya Tuhan panggil kita, anak-anak gak akan hilang karena takut akan Tuhan ada di hidup mereka. Ini kunci. Jangan menambahi hal-hal lain di dalam panggilan pelayanan kita, kepercayaannya, kecuali penyertaan Tuhan. Maka itu saya melarang siapapun yang menyebut diri pelayan Tuhan, menjadi rekan sekerja Yesus, gembala, hamba Tuhan. Yesus itu Yesus, jangan Yesus plus. Setuju? Ada plus minyak urapan, plus banner, plus macam-macam. Jangan. Yesus biar Yesus. Belum betul atau salah? Enggak perlu ditambah apa-apa. Kalau kita membuat Yesus plus ini plus itu, justru kita merendahkan ketuhanan. Jangan, tolong para pemimpin jangan ngajar. Kegagalan gereja Katolik karena pengalaman Kaisar Konstantin mimpi melihat salib malam itu. Sebelum besok dia perang, lalu dia minta semua tentaranya buat tanda salib di semua perisai, dan kebetulan perangnya menang. Maka itu gereja Katolik selalu tampakkan tanda salib. Ini tradisi, ini bukan Alkitab. Pengalaman kita di dalam banyak hal membuat mujizat demi nama Yesus, jangan dijadikan bahan baku dan jadi doktrin. Setiap kali begitu harus begini, salah. Baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua mujizat yang Tuhan kerjakan tidak pernah terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama. Ini penting. Paulus pernah buat mujizat pakai sapu tangan menyembuhkan orang sakit, tapi itu gak ditulis. Ada gereja yang pakai setiap kali ibadah mulai, cuma menumpangkan letakkan banyak sapu tangan di meja depan mimbar. Selesai ibadah, gembala letakkan tangan dan mereka berebut kembali, sapu tangan dibawa pulang. Bukan begitu. Tuhan Yesus pernah buat mujizat memelekkan orang buta dengan air ludahnya dan tanah. Ingat tuh, zaman itu kuda ada di mana-mana, itu bisa tetanus. Berani coba pakai cara itu yang sama untuk memelekkan orang buta? Ngerti nggak kebenaran? Jadi cara Roh Kudus bekerja tidak boleh dimetodekan. Jangan, bahaya besar. Kenapa setan selalu mengulang cara-cara yang sama? Karena mereka bukan creator tapi imitator. Jadi pemalsu selalu mengulang, lalu pencipta tidak. Maka itu setiap kali saudara mau pelayanan pakai cara itu. Ingat Daud dalam 2 Samuel 7, ketika Filistin menyerang, Daud bertanya, maju enggak Tuhan? Maju. Daud menang. Berapa waktu kemudian mereka nyerang lagi, Daud tanya lagi, maju tidak? Jangan. Nah, ada strategi buat gerakan melingkar. Wih, keren. Dan dia menang. Simpson pernah gagal. Kenapa Delila bisa menjatuhkan Simpson? Baca nanti Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ngeri nih. Pasal 7, pasal 11. Pasal 11 dikatakan Simpson menggunakan cara yang itu juga. Karena yang pertama kali dengan gadis Timnah dia menang. Nah, Simpson keenaan. Kalau ingin cari gara-gara dengan orang Filistin, pacaran saja. Nah, setan pegang. Oh, jadi hobimu pacaran, dijatuhkan dengan cewek. Itu tertulis di Alkitab. Hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi yang disebut the greatest innovator. Betul nggak? Tidak ada inovator agung selain Roh Kudus. Maka itu dikatakan selalu baru tiap pagi. Itu namanya inovasi. Kalau tiap pagi selalu baru. Dan 1 Korintus 2:9, apa yang disediakan Bapa bagi kita yang mengasihi Dia adalah segala sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Itu yang disediakan oleh Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Seorang perhatikan 3 kriteria ini. Maka nggak pernah lihat, bukan belum pernah. Beda antara belum dengan tidak. Kalau
belum pernah, sudah ada di sana, apa kita belum tahu. Tapi ini tidak pernah. Menurut ayat itu 1 Korintus 2:9, maka semua pelayanan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Yesus dan disertai oleh Dia harus ada inovasi di dalam pelayanan. Masa kita kalah dengan teknologi yang inovasinya tiap detik? Betul nggak? Bukan sekali, lebih. Kalau kita lihat teknologi perkembangannya gila, betul. Roh Kudus gak akan kalah dengan mereka. Jadi modal pertama, hal paling utama dalam hidup kita yang dipanggil sebagai teman sekerjanya dan para pemimpin adalah penyertaannya atas hidup kita. Dan penyertaannya cuma karena satu hal, bukan karena doa puasa, bukan karena hafal ayat kita, hanya karena takut akan Dia. Ini. Apa itu takut akan Dia? Takut berbuat dosa. Itu penyertaan. Modal kedua dalam pelayanan kita adalah inovasi. Siapa yang ngikuti berita 3 hari yang lalu lagi viral dari BBC London? Ternyata beberapa orang pintar, orang jenius sedang menggunakan robot untuk mimpin ibadah. Ada yang pernah dapat? Ya itu ya. Wih, terjadi polemik antara kami yang bantuan. Saya bilang stop polemik, saya setuju. Agama itu semua buatan manusia dan peraturannya baku, gak boleh dirubah. Itu bisa diprogramkan jadi robot. Tapi Alkitab ini kebenaran, nggak bisa dibakukan. Dia hidup, dia berkembang terus. Karena agama itu membosankan. Apalagi generasi begini yang sudah benci perang. Perang yang tidak pernah selesai dalam perang agama. Bersyukur sekali lagi semua agama bubar. Tapi kebenaran nggak bisa bubar. Amin. Karena ini otoritas tertinggi. Inilah yang kita harus tahu dalam hidup. Maka itu saudara, semua di dunia ini bisa diinovasi. Sebutkan apa saja. Kuliner, mana dulu ada kata kuliner, dulu masakan gitu aja, cara kuliner. Semua ada inovasinya. Catat, satu-satunya hal di dunia ini yang gak bisa diinovasi, agama. Renungkan, betul atau salah kalimat saya? Loh, saya tanya, betul atau salah? Agama berani berubah, perang loh mereka. Wih, ngeri. Maka itu agama itu buatan manusia. Maka itu saudara, ayo kita renungkan. Puji Tuhan. Terjadi apa yang Paulus nubuatkan, Filipi 2:9 dan 10. Suatu hari nanti akan bertukar lutut segala lutut, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Karena kebenaran ini. Tapi kebenaran itu inovasi terus dalam kehidupan ini. Jadi modal pertama kita jadi pemimpin, Tuhan menyertai. Modal kedua, inovator agung memberi kita selalu inovasi dalam pelayanan. Maka yang mendengar kita, yang melihat hidup kita nggak akan bosan. Kalimat berikut masih Hakim bagian 2:18. Setelah Tuhan menyertai, ada kata apa? Kalimat apa? Ayo baca. Hakim bagian 2:18. 1, 2, 3. Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka. Nah, dari tangan musuh. stop. Tuhan menyertai hakim itu tujuannya menyelamatkan rakyat dari tangan musuh mereka. Pemimpin, kita gak boleh hanya hebat waktu di dalam kalangan kita sendiri. Tidak. Setuju ya saya ngomong ini? Kita harus hebat ketika kita di luar kita. Nanti gak kalimat ini? Kita harus hebat ketika kita di luar kelompok kita. Kalau kita hebat di dalam kelompok kita, itu namanya jago kandang. Ayo, kalau kata jago kandang itu negatif atau positif? Negatif. Jadi saudara dan saya dipanggil jadi pemimpin, bukan menyelamatkan yang sudah selamat. Setuju?
Dia memilih kita karena di luar kita ada orang yang ditawan oleh musuh. Ini proyek besar Tuhan memanggil saudara dan saya menyelamatkan rakyat itu dari tangan musuh mereka. Tergantung orang-orang di sekitar kita musuhnya apa. Kami di Papua, musuh terbesar kami itu kebodohan dan kemiskinan. Memerangi itu, merebut mereka enggak mudah. Yang ketiga, sakit penyakit. Saudara, provinsi Papua dan Papua Barat adalah dua saja provinsi yang usia rata-rata penduduknya terendah di Indonesia. Saya nggak tahu provinsi lain. Usia penduduk kami penduduk Papua itu rata-rata 55 tahun. Maka itu di Papua jarang lihat ada orang-orang tua. Umur kami pendek. Untuk orang Papua asli, kematian bayi lahir itu masih di atas 60%. Tinggi sekali. Karena hidup yang tidak sehat. Sedih melihatnya. Belum lagi adat istiadat yang merugikan mereka sendiri. Nah, kami dipanggil di Papua sebagai pemimpin karena ada musuh yang menjajah rakyat. Nah, saya tidak tahu pelayanan saudara di mana. Apa yang menjajah, musuh apa yang menang, yang merebut, menjajah orang-orang di sekitar saudara. Temukan. Seorang pemimpin tidak layak disebut pemimpin kalau dia belum menemukan musuh-musuh yang ada di sekitar hidupnya yang merusak hidup rakyat atau orang-orang sekitar. Saya akan tambahkan ayat ini, Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Kita baca ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang ngeri dari takhta itu berkata, lihatlah. Itu seruan yang dahsyat. Saudara dengar. Saudara baca dari Wahyu 1. Setiap kali Tuhan Yesus hadir kepada Yohanes memberi pewahyuan, selalu ada suara. Ada suara. Seperti desau air bah, suara guru, suara. Tapi kalau saudara bisa terjemah bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, maka ayat 3 Wahyu 21 itu suara yang paling besar sejak dia terima pewahyuan Yesus Kristus dari pasal 1. Kenapa ini suara paling besar? Sebab ini klimaks dari seluruh rencana Tuhan yang dirusak sejak zaman ini. Ini klimaksnya, ini finalnya. Lihatlah. Ada apa? Kemah Tuhan. Boleh saya ganti gereja? Lu jawab. Memang itu. Lihatlah. Kemah Tuhan ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Itu mengharukan sekali. Lalu nah, kata diam dan Yahweh Tuhan diam bersama-sama manusia. Sudah renungkan. Berarti surga kosong karena Tuhan pindah ke bumi bersama-sama manusia. Kok tepuk tangan sini kan luar biasa. Ayah pelajar. Betul enggak? Nah, bagi yang masih salah konsep tentang akhir zaman, dan hari ini dibuat pengertian. Akhir zaman, maaf, jujur jawab. Sepengetahuan saudara sampai hari ini, saudara mendengar khotbah akhir zaman yang banyak disebut antikris atau Tuhan Yesus. Nah,
Itu penipuan. Padahal akhir zaman itu tokoh utamanya itu Tuhan Yesus. Kenapa antikris lebih banyak dikorbankan? Goblok-goblok, maaf saya marah. Baca di Alkitab. Nakut-nakutin. Antikris itu cuma disebut 5 kali. Hanya ada di 1 Yohanes. Yang di Matius 24, Matius 13, Mazmur, Markus, dan kitab Wahyu, dan kitab Daniel. Enggak ada kata antikris. Salah khotbah-khotbah itu. Cari sampai robek Alkitab saudara. Di kitab Wahyu tidak ada satu kata pun antikris. Mengapa gereja lebih mengagung-agungkan si antikris? Sama seperti kebodohan Natal. Kenapa sinterklas jauh lebih terkenal dari Tuhan Yesus? Betapa bodohnya kita. Maaf. Begini arti akhir zaman. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Yesus Kristus. Berarti hari-hari ini sedang ada pemilu dunia. Kandidatnya cuma 2, Yesus dan setan. Kenapa kita milih antikris, milih setan? Kenapa kita nggak ngagung-ngagungkan Yesus? Nah, ini kegenapan. Datanglah kerajaan supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau bumi tidak jadi seperti surga, seperti neraka, dan sedang terjadi. Karena kita yang gagal. Lihatlah gereja yang benar ada di tengah-tengah manusia. Begitu pencipta alam semesta, Bapa kita yang dahsyat, yang maha besar, maha kudus, Yahweh, Adonai Elohim, turun ke bumi, diam bersama-sama manusia. Ini akhir zaman, Yesus yang datang. Jadi surga kosong karena Tuhan pindah ke bumi. Lalu manusia jadi apanya? Baca kalimat berikut. Ayo baca. Manusia jadi umatnya, miliknya. Ini yang kita tunggu. Dan ini semua terjadi kalau kepemimpinan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, kita kerjakan mulai hari ini. Ayat 4. Apa yang terjadi setelah Tuhan pindah dari surga ke bumi dan diam bersama-sama manusia? Maaf sebelum saya kecepatan. Manusia di situ bukan saudara dan saya loh. Salah. Loh, lalu siapa? Kita ini kemah Tuhan itu. Amin. Manusia itu adalah orang-orang di sekitar kita yang tertulis di Hakim-Hakim 2:18 tadi. Aku memanggil kamu jadi pemimpin, jadi hakim, untuk menyelamatkan mereka dari tangan musuh-musuh mereka. Dan apa yang terjadi kalau saudara dan saya mengerjakan panggilan kepemimpinan ini? Bukan cuma untuk memperbesar gedung gereja kita, bukan cuma untuk memperbanyak jumlah anggota gereja kita, tidak. Orang-orang di luar kita. Baca kalimat pertama ayat 4. 1, 2, 3. Nah, stop. Ianya siapa? Tuhan yang sudah pindah ke dunia dari surga. Dan dia ngapain bersama kita? Menghapuskan air mata dari wajah mereka. Dengar. Gereja yang benar bukan karena gedungnya megah atau tidak, pendetanya lulusan teologi mana. Catat, di mana ada gereja yang benar, maka harus orang-orang di sekitar gereja itu ada tidak boleh menangis lagi. Ini manusiawi betul. Maka kesimpulannya ayat ini, kalau ada orang mati bunuh diri, yang wajib dan patut disalahkan adalah saudara dan saya,
yang paling dekat dengan rumah korban. Karena sepanjang korban itu hidup, dia tidak tahu kalau di dekat rumahnya ada jalan keluar. Catat kalimat ini. CMC buat semua orang yang tinggal dekat kita nggak punya air mata. Ini tugas pemimpin. Kenapa Lukas 15 ditulis? Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi nggak cari yang hilang, ngurusin yang sudah selamat. Maka itu ada pasal ini. Jadi yang 99 biarin, sudah selamat, jangan diurus terus. Cari yang 99, cari rekan-rekan yang lain, dan kita cari yang hilang. Itu panggilannya. Kalimat berikut ayat 18, Yakim 2. Jadi mulai hari ini saudara, biarlah kita jadi pemimpin yang benar, gereja yang benar, menghapus air mata orang yang menangis yang ada di dekat kita. Udah kalimatnya, apalagi? Sebab Tuhan berbelas kasihan. Nah, sebab Yahweh Tuhan berbelas kasihan mendengar rintian mereka. Stop dulu. Izinkan saya mengatakan kalimat yang sangat tidak baik, tapi saya harus. Kalau kita menyebut diri pemimpin, tapi kita buta dan tuli, bijak dan budak, tidak pernah mendengar ada orang-orang menangis merintih di sekitar kita, kita nggak layak disebut pemimpin. Yahweh Tuhan berbelas kasihan mendengar rintian mereka. Kenapa Musa dipanggil? Karena Israel merintih di Mesir. Kenapa Simson dipanggil? Baca Hakim 11, 13 ya. Karena rakyat Israel dijajah. Jadi kita nggak boleh hanya khotbah dan melayani yang sudah Kristen. Lalu ada batas waktu. Lihat kalimat terakhir ayat 18. Ada kata setelah itu, selama baca. Selama hakim itu masih, berarti ada regenerasi. Kalau waktunya Tuhan panggil kita pulang, siapkan generasi berikut. Karena orang-orang itu hanya selamat ketika kita masih ada. Banyak gereja kacau karena pemimpinnya nggak sadar kalau dia bisa mati. Berarti kalimat ini nggak sadar ya kalau dia bisa mati. Akhirnya untuk pemimpin mati, gereja bubar, rebutan sendiri. Bahkan tidak sedikit pemimpin masih hidup sudah rebutan dulu. Inilah panggilan Tuhan atas kehidupan kita untuk menjadi pemimpin, mendengar rintian orang. Maka dihubungkan Hakim-Hakim 2:18 dengan Wahyu 21 ayat 4 tadi. Untuk mengerti dua ayat ini, coba saudara baca Lukas 15 ayat 1. Nah, ini tolong ukur saudara dan saya. Baca Lukas 15 ayat 1. Udah? 1, 2, 3. Haleluya. Saya tanya, di zaman itu dua kelompok ini termasuk kelompok ketiga orang kusta. Para pemungut cukai orang berdosa bisa masuk ke bait suci enggak? Jangan sampai masuk, dari halaman jadi usir. Aneh enggak? Kalau mereka enggak takut ketemu Tuhan Yesus. Keluarkan kata pendek. Ini kuncinya, biasa. Apa kata biasa? Artinya, cepat. Sering. Apalagi? Biasa. Ayo. Sering, betul.
Selalu. Umumnya. Wajib, wajar. Dengar. Seharusnya. Sejak saya kenal ayat ini tahun 70-an yang lalu, saya menjadikan ayat ini hakim untuk diri saya. Kalau dalam 1 minggu, saya nggak tahu kalau saudara mau pakai berapa hari, saya 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu di hidup saya, nggak ada orang yang mencari Yesus, orang berdosa cari Yesus lewat saya akan mengadili diri saya. Daniel, engkau orang Farisi akhir zaman. Catat. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada saudara, datang kepada Yesus lewat kita? Saya bilang, oh waktu itu saya masih ingat Monas belum jadi. Oh, maaf, cuma intermezzo saya. Ada yang belum lahir ya? Monas dibangun tahun 61 kira-kira macam-macam. Jadi Lukas 15 ayat 1 harus jadi tolok ukur. Kita ini pemimpin yang benar atau tidak? Dengan ngecek siapa yang datang kepada saya untuk cari Yesus yang belum percaya. Ayat terakhir Yesaya 49 ayat 6. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus tiba, Yesaya sudah menubuatkan tentang pelayanan. Wih, kalau yang belum tahu supaya tahu ya. Satu-satunya kitab perjanjian lama yang saya paling banyak baca itu kitab Yesaya. Sebab Yesaya ini satu-satunya nabi yang menubuatkan sejak Maria hamil sampai Yesus datang kembali. Gak ada kitab lain seteliti Yesaya. Maka itu film The Passion of Christ, Mel Gibson mengambil dari Yesaya 53. Seru kalau kita baca kitab Yesaya. Saya suka sekali kitabnya. Nah, 800 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mewanti-wanti, bahasa Jawa, warning, memberi peringatan. Coba sambil saudara baca, saya terjemahkan dengan bebas begini ya, baca. Sambil saudara lihat. Yesus, awas kamu. Kalau kamu sudah tiba di dunia nanti, lalu pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub yang masih terpelihara dan mengembalikan orang-orang Israel, maka pelayananmu itu bagiku, bagi Bapa di surga terlalu sedikit. Sebab aku telah menetapkan kamu untuk pergi ke bangsa-bangsa, membawa terang dan keselamatanku sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat siapa dua kelompok ini di kitab Yesaya. Suku-suku Yakub yang masih terpelihara dan orang-orang Israel. Dalam generasi zaman kita siapa ini? Ayo saudara mikir. Yang sudah Kristen, yang sudah aman di kandang. Jujur ya, Senin pagi kita bangun setelah seharian sibuk minggu sebelum COVID ini, sampai Sabtu malam dan ketemu Minggu pelayanan lagi. Saudara dan saya sibuk dengan orang-orang siapa? Rata-rata namanya pendeta, gembala, sibuknya dengan orang-orang Kristen sendiri. Jemaat tinggi telepon, minta didoa. Jangan mau, dokter, dan rajin gosok gigi kok repot. Lu ngerti gak ilustrasi ini? Sakit kepala minta didoakan. Jangan. Suruh bertobat. Kamu salah makan kamu. Dilarang makan daging babi banyak-banyak, kamu makan banyak-banyak. Begitu sakit kepala. Lagi intermezzo. Ayo mulai hari ini, menurut Yesaya 49 ayat 6, mari kita mencari yang baik, supaya keselamatan yang daripadanya sampai ke ujung-ujung. Wih, luar biasa. Kalau kebenaran ini jadi kenyataan dalam hidup, luar biasa bukan? Roh Kudus tolong kami untuk jadi pemimpin yang benar, dan Dia memampukan kita semuanya. Haleluya.